Baik, Vesti dan juga pemirsa Sinpo TV, selamat malam. Dapat saya sampaikan terkait diskon tiket yang memang disediakan ataupun diberikan oleh PT ASDP itu sendiri memang diberikan sebanyak 21 hingga 36%. Ini artinya memang dari pihak SDP sendiri ini tidak menjual kembali tiket ekspres seperti itu ya, namun ini disamaratakan baik tiket reguler dan juga ekspres seperti itu. Dan ini tentunya akan berlaku pada tanggal 3 April pada hari ini nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam seperti itu ya, dan tentunya ini akan berakhir pada tanggal 7 April pada pukul 12 siang nanti. Dan memang untuk mekanismenya sendiri, jika para pemudik ini telah membeli tiket sebelum kebijakan ini berlaku seperti itu, ini juga dapat tentunya melakukan refund ataupun pengembalian dana, namun memang pengembalian dana ini tidak sepenuhnya, tetapi hanya selisih dari harga tiket reguler. Dan memang terkait kebijakan single tiket ini memang merupakan bertujuan untuk mempermudah ataupun mengantisipasi jika terjadinya kepadatan baik di dermaga reguler maupun di dermaga ekspres seperti itu. Dan tepat saya melaporkan saat ini di dermaga 7, dermaga ekspres eksekutif, memang saat ini kendaraan roda 4 sudah mulai memasuki kantung-kantung parkir di dermaga untuk melakukan ataupun masuk ke dalam lambung kapal seperti itu. Dan memang terakhir ini kapal yang melakukan operasi keberangkatan dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak ini memang sudah jalan pada pukul 19.00 tadi atau pukul jam 7 malam. Tentunya para pemudik yang membawa kendaraan roda 4 ini juga masih menunggu sekitar 30 menit atau setengah jam kedatangan dari kapal di Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni. Dan memang Vesti, dapat saya sampaikan juga, mengingat besok adalah tanggal 4 April 2025 merupakan puncak arus balik di Pelabuhan Bakahuni. PT ASDP sendiri juga telah berkoordinasi kepada pihak kepolisian bagaimana ataupun upaya-upaya apa saja untuk mengantisipasi kemacetan dan juga kepadatan kendaraan. Salah satunya ini dapat saya sampaikan, dapat saya jelaskan juga terkait dengan upaya kepadatan ini delaying system yang tentunya ini akan dilakukan dari ruas tol 20 hingga 40 km di ruas tol Sumatera gitu seperti itu. Dan memang nanti sebelum para pemudik ini melakukan perjalanan ataupun memasuki Pelabuhan Bakahuni, para pemudik ini akan diarahkan terlebih dahulu yang kepada para petugas yang memang telah bersiaga di ruas tol 20 hingga 40 km ini untuk diarahkan terlebih dahulu menuju tiketing atau screening tiket yang berada di rest area ataupun di jalan-jalan arteri yang menuju Pelabuhan Bakahuni. Kenapa? Dikarenakan memang untuk screening tiket ini digunakan untuk mengetahui petugas ini para pemudik yang telah memiliki tiket ataupun tidak memiliki tiket. Dan nantinya jika para pemudi atau yang para pengendara yang membawa kendaraan roda 4 ini telah mempunyai tiket, ini tentunya akan diberikan stiker. Dan tentunya untuk yang tidak mempunyai tiket, ini akan terlebih dahulu diarahkan ke rest area untuk membeli tiket terlebih dahulu sebelum nantinya masuk ke dalam Pelabuhan Bakahuni. Vesti. Oke, baik Jihan. Lalu kalau bisa kita ketahui bahwa adanya pelayanan dari pihak KSDP, salah satunya adalah digital verigi seperti itu. Apakah ini juga untuk pengoptimalannya ada koordinasi dengan pihak tertentu atau seperti apa, Jihan? Silakan. Ya baik, untuk pembelian tiket sendiri ataupun keberangkatan dari Bakahuni menuju Merak ini memang dari pihak ASDP juga menyediakan aplikasi Verizi yang tentunya ini mempermudah para pemudik untuk membeli tiket seperti itu. Namun jika para pemudik ingin membeli di outlet-outlet ataupun di mitra-mitra yang bekerja sama dengan ASDP itu sendiri juga diperbolehkan. Namun memang selain itu juga mitra-mitra ini para pemudik juga bisa membeli tiket di rest area seperti itu. Dan tentunya sebelum memasuki pelabuhan ini memang harus ataupun diprioritaskan yang mempunyai tiket. Vesti. Ya, tadi Anda juga sempat menyinggung terkait dengan adanya delaying system. Bisa Anda jelaskan terkait dengan mekanismenya seperti apa, Jihan? Kalau kita lihat tadi kan memang dari delaying system ini dari hijau, kuning, indikatornya seperti apa ini, Jihan?
Baik, memang berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kapolda Lampung, tadi memang menyampaikan bahwa skema delaying system ini akan dibagi menjadi 3 kategori, baik ini untuk kategori warna hijau ataupun indikator hijau ini tidak diberlakukan buffer zone di rest area ataupun tidak, artinya ini tidak mengalami kepadatan kendaraan di ruas tol ataupun di jalur arteri seperti itu. Namun jika ini sudah dikategorikan atau indikator berwarna kuning, ini akan dilakukan buffer zone yang tentunya nanti kendaraan akan ditahan terlebih dahulu di rest area menunggu dari kendaraan yang sudah terdapat di pelabuhan ini akan memasuki kapal terlebih dahulu. Dan jika nanti ini akan berada di kategori indikator merah, tentunya ini akan ditutup seluruh akses menuju pelabuhan Bakahuni. Svesti. Oke, baik Jihan, terima kasih atas informasi Anda dan selamat kembali bertugas, tetap semangat dan juga kesehatan ya.